Salam damai, bertemu lagi di kesempatan hari ini 30 Mei 2021 dalam santapan firman Tuhan hari Minggu Tritunggal Maha Kudus melalui Injil Matius bab 28 ayat 16 hingga 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah misteri iman kita yang tidak akan pernah dapat dipahami dengan kebijaksanaan manusia. Jika kita coba untuk menjelaskan apa itu Tritunggal Maha Kudus, maka ianya bagaikan menyeberangi lautan yang luas dan dengan sebuah rakit, atau bagaikan terbang menuju bintang-bintang di langit bersayapkan peluncur yang kecil, atau juga menghitung jumlah butir-butir pasir di laut. Pendek kata, manusia telah merungkai misteri atom, tetapi bukan misteri Tritunggal Maha Kudus. Sudah banyak ahli falsafah Kristen memberi nasihat bahwa tidak payahlah kita bersusah-susah berusaha merungkai rahasia Tritunggal tersebut, sebab kita tidak akan pernah memahaminya dengan sempurna. Apa yang penting kita lakukan adalah menimba dan menghidupi semangat Tritunggal tersebut. Dalam kata lain, kita menjadikannya sebagai panduan hidup, baik sebagai seorang individu, keluarga, maupun komuniti dimanapun kita berada. Maka pada perayaan Hari Tritunggal Maha Kudus ini, janganlah kita terlalu menumpukan perhatian kita tentang misteri Tritunggal itu, walaupun ajaran misteri tersebut. Apa yang perlu kita pelajari daripada Tritunggal Maha Kudus ini adalah terdapat keintiman yang sangat erat di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga mereka tidak perlu alat-alat canggih seperti iPhone, iPad, dan sejenisnya membantu mereka untuk saling berkomunikasi. Dalam kata lain, mereka begitu rapat, begitu mesra, begitu intim, tidak dapat dipisahkan, sebab begitulah sifat mereka sejak semula. Oleh kerana Tritunggal Maha Kudus itu adalah gambaran Allah kita yang hidup berkomuniti, maka perlulah kita mencerminkan image, sifat, dan fungsi Tritunggal tersebut. Tidak kira sama ada komuniti dalam bentuk keluarga, komuniti Kristen dasar, di pejabat, di tempat-tempat kita bekerja, atau badan-badan tertentu yang melibatkan pembentukan komuniti. Perlu kita bersandarkan dan berharap pada semangat Tritunggal Maha Kudus yang bersifat harmonis dan dinamik itu. Salah satu komuniti kecil di mana semangat keintiman Tritunggal ini boleh diamalkan adalah keluarga. Kehidupan sebuah keluarga memang tidak lari daripada pelbagai masalah. Masalah anak, pembantu rumah, orang ketiga, ibu bapa, mertua, ipar, soal keuangan, dan macam-macam lagi. Semua masalah ini boleh diatasi jika ada komunikasi yang baik, ada keterbukaan, dan yang penting adalah cinta kasih sebagai pengikat dan penawar segala masalah.
Tritunggal Maha Kudus, suami istri. Walaupun terdapat dua pribadi, namun mereka tetap satu. Sebab apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Matius bab 19 ayat 6. Malah apa yang menjadi misteri bagi orang lain, namun bagi kita perkawinan itu melibatkan pribadi ketiga, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Sebagai tempat menimba kekuatan, rujukan, dan penghiburan dikala susah maupun ketika di puncak kegembiraan. Sememangnya kita tidak akan pernah berjaya membentuk suatu keluarga atau komuniti yang serba sempurna, apalagi menandingi keintiman Tritunggal Maha Kudus itu. Tetapi melalui bantuan dan dorongan Roh Kudus, kita akan tetap berusaha dan terus berusaha sehingga Tuhan sendirilah yang menentukannya. Namun seperkara yang perlu senantiasa kita sadari, bahwa jika kita tetap menghayati semangat Tritunggal Maha Kudus, maka lambat laun kita mengalami dan melihat adanya perasaan kasih, kepedulian, sokongan, pengampunan, dan keadilan sosial terjadi di sekeliling kita. Tidak dapat kita nafikan bahwa cinta kasih merupakan pengikat di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka semakin kita merenungi Tritunggal itu, bukan suatu misteri yang tidak masuk akal, tetapi sebagai sesuatu yang hidup, realiti yang bertenaga dan bersemangat. Tentunya pelaksanaan cinta kasih itu bukan hanya dalam bentuk kebandaan sahaja, tetapi lebih-lebih dalam bentuk keprihatinan. Misalnya mendengar secara simpatik terhadap masalah sesama, teman sekerja, tetangga, anak, pasangan, atau saudara mara. Memberi suatu kata-kata yang memberi harapan, semangat, tahniah, terima kasih, atau memberi buat tangan secara ikhlas. Jadi, semakin kita merenungi dan mengamalkan cinta kasih Tritunggal Maha Kudus itu, maka kita sebenarnya semakin menghidupi dan mengamalkan budaya bertanggung jawab sosial di dalam keluarga, komuniti, dan di dalam masyarakat. Malah boleh menjangkau ke peringkat global pula, di mana perasaan kita mulai rasa tergores apabila mendengar dan melihat kesengsaraan sesama kita di negara-negara lain. Tritunggal Maha Kudus merupakan teka-teki yang berselubung di dalam misteri, namun terdapat kunci, yaitu persahabatan, yang mana bukan hanya dapat menyingkap sedikit misteri tersebut, tetapi juga dapat membantu kita untuk mencipta dunia yang semakin mau bersahabat. Semoga hari Minggu Tritunggal Maha Kudus ini memberi kita semangat untuk membina banyak jembatan persahabatan dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang disebabkan oleh sikap ego kita yang tidak bertanggung jawab terhadap sesama. Maka dengan berbuat demikian barulah aksi kita membuat tanda salib dengan menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh bermakna dan dirahmati olehnya. Amin.